Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca kitab Matan Arba'in yang ditulis oleh Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf An-Nawawi, yang mana dikenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau merupakan seorang ulama fikih dari madhab Imam Syafi'i dan dikategorikan sebagai mujtahid dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis 40 hadis ini, yaitu hadis-hadis yang berkaitan baik itu dalam hal usuluddin atau masalah furu' atau dalam masalah tasawuf, semuanya digabungkan dalam 40 hadis tersebut. Motivasinya adalah sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha'i wal ulama'i." Barang siapa yang menghafal dari umatku, kata Nabi, 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agamanya, maka di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kelompok para fuqaha dan juga ulama. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menghafal hadis-hadis yang ada dalam kitab Matan Arba'in ini. Kita baca dari hadis yang pertama, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Fa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Di dalam hadis ini disebutkan ada perempuan aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi. Hadis ini asbabul urutnya adalah ketika seseorang lelaki yang mengikuti hijrah bersama Nabi dan kelompok sahabat yang lain, dia ikuti bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dia ikuti karena ada seseorang perempuan yang hendak dia nikahi, yaitu namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini mengikuti hijrah bersama Nabi ya karena perintah Allah dan Rasulnya, sedangkan si calon suaminya adalah karena dirinya, karena si Ummu Qais ini, sehingga dia mengikuti hijrah. Ya, ini diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka tentunya hikmahnya ada hadis ini, menjadikan hadis ini, kalau menurut Abu Dawud, ini menjadi mewakili setengah daripada ajaran agama Islam. Setengah, karena pada hakikatnya Islam itu ada dua aspek. Pertama aspek lahiriah dan juga aspek batiniah. Aspek lahiriah itu adalah amalan-amalan yang nampak yang kita lakukan, seperti ibadah sholat, ya, puasa, zakat, kemudian juga haji dan kegiatan-kegiatan yang baik yang lainnya yang nampak. Dan juga setengahnya lagi adalah batiniah, yaitu amalan hati. Ya, amalan hati. Niat itu adalah perkara mahaluha fi qalbi, yaitu tempat niat itu adalah dalam hati. Maka dikatakan mewakili setengah daripada ajaran agama Islam. Kemudian kita lihat
Dalal hadis itu, hadis ini menunjukkan ala anna niyata mi'yaru li tashihil a'mali, bahwasanya niat menjadi standar atau tolak ukur untuk memperbagus amalan. Fahaitsu di mana saluhat niyatu, apabila niatnya bagus, saluhal amal, maka akan bagus amalan. Apabila niatnya fasadat, yaitu hancur niatnya atau rusak, maka amalan juga rusak. Maka wa idza wujidal amalu wa qarinatuhu niyatu falahu thalathati ahwali. Ya. Apabila didapatkan sebuah amalan yang diiringi dengan niat, maka tidak terlepas bagi dirinya itu tiga keadaan. Tiga keadaan. Kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan ada niatul awam, ada niat orang awam. Awam maksudnya niat awam. Kemudian ada niat khawas, yaitu niat khawas. Ada niat khawasul khawas, yaitu niat yang paling tinggi tingkatannya. Yang pertama adalah tidak terlepas daripada tiga hal. Yang pertama adalah dia melakukannya khaufan minallahi ta'ala. Dia melakukan amalan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah wa hadhihi ibadatul abid, ini merupakan ibadah seorang yang abid, melakukan ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia melakukan amalan untuk meminta surga dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujar, ini merupakan ibadah pedagang, hitung-hitungan. Itu berhitung-hitung, kalau seandainya dia melakukan ini dia dapatnya ini. Ada hitung-hitungan, ada mengharapkan pembalasan yaitu surga dan pahala. Kemudian ada ibadah yang dilakukan hanya semata-mata lillahi ta'ala. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Aisyah bertanya kepada Nabi yang melaksanakan salat malam hingga bengkak kakinya. Ditanyakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau bebankan dirimu sedangkan engkau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi melakukan ibadah padahal sudah ada jaminan surga. Tetapi beliau melakukan ibadah. Ketika ditanya oleh Aisyah, beliau mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, ini ahwal yang keadaan yang ketiga inilah yang paling tinggi dalam pokok niat, dalam masalah niat. Mudah-mudahan kita bisa sampai di tingkatan yang ketiga ini, yaitu beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dalam tokoh-tokoh sufi kita temukan, ya mungkin syair-syairnya sering kita dengar. Kalau di dalam lagu Rafli itu dikatakan, bila sujudku padamu karena takut kepada neraka, maka bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena mengharapkan surga, maka tutuplah pintu surga untukku. Ya, ini menggambarkan bahwasanya ibadah mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Tingkatan yang paling atas, tidak mengharapkan dalam artian balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga atau pahala, yang sebagaimana dikatakan ibadah tujar, yaitu ibadahnya pedagang yang menghitung-hitung ya. Ini tingkatan yang ketiga ini yang paling tinggi dalam masalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian kita loncat. Wa'lam annal ikhlasa qad ta'arrada. Ketahuilah bahwasanya ikhlas itu sungguh sangat bertolak belakang dengan yang namanya ujub. Faman a'jaba bi amalihi, barang siapa yang kagum, ujub terhadap amalnya, dengan amalnya, maka rusak pula amalnya. Wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Begitu juga barang siapa yang sombong dengan amalnya, maka rusak pula amalnya. Di sini dikatakan warriya'u nau'ani.
ria ada dua nok atau ada dua bagian. Ria itu ada dua bagian. Ria itu adalah melakukan ibadah untuk tujuannya dilihat oleh manusia. Ahaduhuma, salah satunya adalah alla yuridu bi ta'atihi illan nas. Dia melakukan ketaatan tidak lain kecuali untuk manusia. Dia melakukan ketaatan hanya untuk manusia. Ini ria. Yang kedua adalah dia melakukan ketaatan untuk manusia dan untuk Tuhannya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wakilahuma, dan keduanya merupakan hal yang merusak amal. Apa yang merusak amal? Yaitu melakukan ketaatan untuk dilihat oleh manusia, untuk tujuannya manusia, dan yang kedua melakukan ketaatan untuk manusia dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya itu rusak. Wa qala Samarqandi rahimahullahu taala, berkata Samarqandi, semoga Allah merahmatinya, ma fa'alahu lillahi ta'ala qubila wa ma fa'alahu min ajlin nasi rudda. Apabila dia melakukan perbuatan lillahi ta'ala, maka diterima. Dan apabila melakukan perbuatan li ajlin nasi, min ajlin nasi rudda, untuk manusia, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan ada seseorang salat, dicontoh dalam kitab ini, ada seseorang salat, dia niatnya melaksanakan fardu, yaitu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia memperbagus gerakan-gerakannya, memperpanjang rukunnya, memperbagus bacaannya, min ajlin nas, untuk manusia. Maka pada dasarnya salatnya diterima, tetapi memperpanjang rukunnya, memperbagus suaranya, memperbagus hay'ah salatnya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk manusia. Wa kama yakunu riya'u fil amali yakunu fil tarkil amali. Sebagaimana riya itu di dalam melaksanakan amalan, begitu juga riya ketika meninggalkan sebuah amalan. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun. Bahwasanya meninggalkan amalan untuk tujuan manusia itu riya, dan melakukan amalan untuk manusia itu syirik, kata Fudail bin Iyad. Yang mana yang bagus? Ikhlas itu adalah bukan untuk keduanya, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila misalkan kita mau salat sunnah tapi takut riya, kita tinggalkan, takut dilihat oleh orang, takutnya kita riya, kita tinggalkan, maka ini juga termasuk riya. Kenapa? Karena meninggalkan ibadah karena manusia, ini riya. Maka berhati-hati, walaupun kita takut riya tapi meninggalkan amalan, ini riya juga. Bagaimana juga solusinya adalah ketika kita takut riya, kita laksanakan terus, kita beristighfar supaya hati kita itu tidak riya. Begitu juga wakama annar riya'a muhbitul lil amali, sebagaimana riya itu menggugurkan amalan, wa kadzalika tasmi', begitu juga dengan memperdengarkan amalan. Misalkan wahwa ayya'mala lillahi fil khulwah, misalkan ada seseorang melakukan amalan lillahi ta'ala di dalam keadaan sepi, misalkan tengah malam dia bangun salat tahajud 8 rakaat, kemudian dia berdoa, beristighfar, berzikir tengah malam. Dia melakukan amalan itu tengah malam, tidak ada yang lihat, dan tidak, hatinya lillahi ta'ala, tidak riya, tidak ingin, bukan untuk memperlihatkan kepada siapapun. Namun keesokan harinya ketika di kantor misalkan, dia memperdengarkan. Ketika misalkan dia mengantuk, dia memperdengarkan, capek kali semalam saya beribadah tahajud, zikir, sehingga hari ini membuat saya kantuk. Ini memperdengar, sama juga seperti riya, yaitu menghancurkan atau menggugurkan amalan, memperdengarkan kepada manusia. Tetapi kalau memperdengarkan lillahi ta'ala supaya orang ikuti, ini
Lain lagi ceritanya. Ya. Disinilah perlu kita ketahui bahwasanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ria itu tidak ada yang tahu. Hati kita itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bahkan tidak tahu. Begitu juga dengan kita yang melihat orang lain beramal, orang lain mencerita amalan-amalannya kepada kita. Tidak boleh kita bersuuzon dengan menganggap ini ria orangnya, ini sengaja memperdengar, tidak boleh. Karena tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang itu tidak ria. Nah, kalau kita menganggap orang ria, berarti kita bersuuzon kepada orang. Dan ini dilarang. Karena masalah hati itu adalah Allah saja yang tahu. Hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Maka kita tidak boleh menjudge atau menghukumi atau menghakimi orang lain itu ria, sengaja memperdengar, sengaja menampakkan. Nah, ini tidak boleh. Nah, misalkan masa-masa banjir atau masa-masa kampanye datang, orang bagi-bagi sembako, kita anggap ini tujuannya untuk dicoblos. Ya, tidak boleh. Tidak ada yang tahu. Maka berhusnuzon itu lebih baik. Nah, kenapa dikatakan tidak ada yang tahu masalah niat itu? Karena nanti di hari kiamat itu 3 golongan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal mereka sudah tercatat sebagai orang yang baik di dalam buku catatannya. Dipanggil 3 golongan. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang baca Al-Quran, orang yang belajar dan mengajar. Yang ketiga adalah golongan yang dermawan. Ini dipanggil, padahal ketiga ini adalah golongan yang secara lahiriahnya, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, semuanya adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan pahala dan kenikmatan di akhirat, tetapi dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena salah niat. Orang yang mati syahid itu dipanggil, dia cerita, ya Allah saya mati di jalanmu. Ternyata Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Engkau berjuang atau mati syahid supaya dikatakan engkau seorang pemberani. Itu sudah dikatakan, maka engkau masuk ke neraka sekarang. Begitulah kira-kira gambaran hadisnya. Kemudian yang kedua, orang yang baca Al-Quran tiang malam, dia baca Al-Quran, ternyata bukan lillahi ta'ala. Dia tujuannya adalah supaya dikatakan kari, orang yang pintar baca Al-Quran, macam-macam orang yang bagus suaranya misalkan, tujuannya untuk manusia, dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya yang salah. Padahal orang baca Al-Quran didapatkan dalam hadis, 1 huruf saja itu 10 pahala, 3 huruf berarti 30 pahala. Kalau satu Al-Quran ada berapa ribuan huruf, ya bayangkan ayatnya saja sudah 6.232 ayat lebih kurangnya. Betapa besar pahala yang seharusnya dia miliki. Begitu juga orang yang dermawan, yang mana orang yang mati saja mereka ingin hidup kembali untuk bersedekah karena besarnya pahala sedekah yang dilihatnya. Tetapi orang ini dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Maka untuk itu masalah niat itu tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu tidak boleh bagi seseorang itu menghukumi atau menjudge orang lain, ini ria, tidak boleh. Karena itu adalah perkara hati yang tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, insyaallah kita akan lanjutkan di video selanjutnya, masih di kitab Matan Arba'in, yaitu bab tentang iman, Islam dan ihsan. Karena waktu yang sangat kurang dan juga kapasitas video yang tidak boleh lama, maka kita cukupkan di sini. Semoga kita semua bisa terhindar daripada penyakit hati yang bisa menghancurkan amalan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan sebagai pahala atau sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.